Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita menyambung cerita perempuan-perempuan sempurna, dan akhir pertemuan kita kemarin menerangkan tentang cerita Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun, dan kita menerangkan tentang cerita orang-orang yang di sekelilingnya, yaitu adalah Nabi Allah Musa dan ibu beliau dan saudara perempuan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan di akhir pertemuan kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Allah Musa ketika merasakan ketakutan terhadap anaknya yang terlahir pada tahun yang dimana di sana anak-anak laki-laki pada dibunuh, dan itu penyebabnya pastinya yaitu adalah Fir'aun mendapatkan ramalan bahwasanya kerajaannya bakalan hancur dengan seorang anak laki-laki, dan mereka membiarkan anak laki-laki di 1 tahun dan mereka membunuh di tahun yang lain. Seperti yang kita terangkan, Nabi Allah Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Allah Musa, itu lahir di tahun yang dibiarkan anak laki-laki di sana hidup. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu adalah para tentara Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya mengatakan, wahai Fir'aun, kalau engkau bunuh semua anak laki-laki, siapa yang menjadi khodam kita atau yang menjadi pembantu kita di dalam istana? Karena nanti semua laki-laki bakalan punah kalau kita bunuh semua. Yang hidup cuma perempuan. Perempuan mereka bisa melakukan satu hal, dan hal-hal yang lain banyak yang tidak bisa mereka lakukan, seperti mengangkat barang yang besar misalnya. Ini cuma pekerjaan laki-laki. Membajak sawah dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menyangkul, bikin istana dan lain sebagainya. Kalau kita bunuh semua, siapa yang bakalan membangunkan istana buat kita, yang bekerja untuk kita, mengangkatkan barang kepada kita? Maka akhirnya mereka pun menyepakati akan dibiarkan anak laki-laki hidup di 1 tahun dan dibunuh di tahun yang lain. Saudara beliau Sayyiduna Harun hidup di tahun yang dibiarkan di sana, sedangkan Nabi Allah Musa alaihissalam di tahun yang dimana di sana dibunuh daripada anak laki-laki. Dan inilah yang menyebabkan daripada ketakutan di dalam hatinya ibunya Nabi Allah Musa. Akhirnya Allah SWT mengilhamkan seperti yang kita terangkan, kalau sudah takut maka lemparkanlah ke lautan. Ternyata luar biasa, ketika dilempar ke laut, maka air laut tersebut atau sungai daripada Nil membawa daripada tabutnya Nabi Allah Musa, atau peti yang mana peti tersebut membawa Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan pada waktu itu ibu Nabi Allah Musa memerintahkan kepada anak beliau yang perempuan, saudarinya Nabi Allah Musa, untuk menggiring ataupun meneliti bagaimana perkembangan Nabi Allah Musa ketika dibawa arus sungai tersebut. Coba lihat bagaimana, apakah dia selamat, apakah tidak, kemana arah daripada tabut tersebut, kemana arah daripada peti tersebut. Akhirnya diikuti oleh saudari Nabi Allah Musa, diikuti. Setelah diikuti, tabut atau peti tersebut malah mengarah ke istananya Fir'aun. Akhirnya saudari perempuan Nabi Allah Musa balik ke rumah, mengabarkan kepada ibunya, wahai ibuku, sangat berbahaya keadaan. Karena apa? Karena peti itu dibawa arus sungai ke istananya Fir'aun. Makanya Allah SWT menceritakan tentang bagaimana perasaan daripada ibunya Nabi Allah Musa. Allah SWT berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika mendengar kabar tersebut, hati daripada ibu Nabi Allah Musa kosong. Mungkin kalau ibu-ibu
tahu nang kayak apa perasaannya ini. Anak nang hanyar lahir lagi sayang-sayangnya, dikutan akan bakalan dibunuh oleh seseorang, malah anak tersebut dibawa ke rumah orang yang bakalan membunuhnya. Kosong, hampa perasaan daripada hati daripada ibu Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai-sampai saking kosongnya hatinya, saking hampanya, saking takutnya, in kanat latubdi bihi, sampai-sampai beliau mau mengejar bayi tersebut dan berteriak, jangan dibunuh, itu anakku, selamatkan daripada anakku, jangan ada yang mengganggunya. Tapi kata Allah SWT, laula arrabatna ala qalbiha, tetapi kami telah mengokohkan hatinya, litakuna minal mu'minin, supaya dia beriman dengan apa yang telah kami janjikan. Karena apa? Allah SWT telah berjanji, kalau engkau sudah merasakan ketakutan menjaga dan mengurus bayimu, lemparkan saja ke sungai dan kami akan mengembalikannya kepadamu. Dan tidak cuma sekedar dikembalikan dengan keadaan biasa, waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia seorang daripada mursalin. Akhirnya kata ibu Nabiullah Musa alaihissalam, coba lihat lagi bagaimana keadaan daripada anak tersebut. Ternyata setelah dilihat lagi, anak tersebut atau Nabiullah Musa telah dipungut oleh Fir'aun dan Sayyidatuna Asiyah dan para tentara yang berada pada waktu itu. Seperti yang kita terangkan, anaknya daripada Fir'aun pada waktu itu, dari selain daripada Asiyah, itu adalah anak perempuan yang mana Fir'aun setiap harinya mengadakan perjanjian kepada anaknya bahwasanya dia akan mengabulkan 3 hajat setiap hari. Apapun hajat silahkan, pinta kepadaku akan aku kabulkan. Jadi apa aja yang dihendaki anak tadi dikabulkan terus hajatnya oleh Fir'aun. Tetapi anak tersebut mempunyai penyakit baros yang luar biasa, penyakit belang kalau bahasa kedokterannya. Kalau awak itu warna putih, tapi putihnya itu karena ada lagi darah di dalamnya, penyakit belang namanya baros gitu. Nya ada kusta, ada baros. Kalau juzam itu kusta, sedikit-sedikit jari itu hilang, temakan apa jurang tuh, temakan koreng kalau orang Banjar itu, sampai pagat itu harus dipotong, maka baru hilang daripada banyak. Kalau baros itu nya kada sampai memakan kulit atau tubuh, tapi darah yang di dalamnya itu hilang, kada lagi, itu ngarannya baros. Dan anaknya tersebut minta agar penyakitnya itu dihilangkan. Artinya ulun karena hendak lagi dah minta apa-apa, puas sudah dunia nenek, apa hidup di istana taman ada bisi sorang, ibaratnya napa aja kehendak ada terus. Tapi apalah gunanya banyaknya daripada harta, apalah gunanya emas yang berkilo-kilo dipakai nang apa aja, apalagi bebiniannya kalau nang apa aja bungasnya. Tapi napa kulit belain warna pada nang lain, bujur aja emas nah menjilang-jilang, tapi awak kada mulus jorong tuh warna kulitnya. Inilah permintaan daripada anaknya. Artinya kada usah apa-apa lagi dah, ulun hendak nena baros nena penyakit belang ini sembuh. Bingung gelabakan Fir'aun, Tuhan kada kau menyembuhkan anak seorang. Aduh, jan Fir'aun ngalih benar permintaan ini. Sudah juga datang Fir'aun ke kawanannya, ke anak buahnya, artinya nang kayak apa nih nah, adakah obat bisa menyembuhkan? Ada nang kawa memberikan solusi. Tapi pada suatu malam mereka berkumpul, orang para penyihir berkumpul, dan para peramal berkumpul. Mereka mengatakan bahwasanya besok hari akan ada suatu peti yang mana di dalamnya ada seorang anak, yang mana anak tersebut dia apa aja orang Banjar itu beliuran, ngeces terus kalau bahasa Indonesianya, ngeces terus ya, ngeces. Beliuran terus artinya, nah liurnya tuh ambil, kena sapuakan ke baros anak ikam itu, ke penyakit anak ikam itu akan disembuhkan. Akhirnya hari itu memang betul muncul suatu peti dan didapati di dalamnya ada seorang anak. Dibuka, sekalinya anaknya lelakian. Itu gelabakan sudah, gemeteran sudah Fir'aun itu.
Dan penyihir-penyihir di sekelilingnya mengatakan, nanya nih tutup anaknya tuh jar. Bakalan menghancurkan daripada istana itu. Jadi jar Fir'aun, oh iya penanya bunuh aja, artinya sudah ini anak ini kita ambil liurnya, kita sapukan ke anak aku, bunuh aja sudah. Selesai kisah sudah ya Allah. Ternyata apa? Imbah diangkat prajuritnya, yang pertama kali menyambut yaitu adalah Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menancapkan kecintaan kepada siapapun yang memandang daripada Nabi Allah Musa. Wa algaitu alaika mahabbatan minni, saya tancapkan kecintaan terhadapmu itu dari sebab aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya apa? Ujar Asiyah seperti yang ulun terangkan di pertemuan sebelumnya, qurrata ainin li walaka, ini akan menjadi penyejuk mataku dan matamu yang menyebabkan kebahagiaan bagimu dan diriku. Tapi Fir'aun sayangnya inya kada maaminnakan, malah mengatakan amma laki fana'am, adapun gurratul ain bagimu iya, adapun bagiku maka tidak. Makanya seperti yang kita terangkan di minggu kemarin, ujar Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Fir'aun mengatakan na'am aja, atau gurratu ainin li walak, niscaya Fir'aun akan beriman. Tapi inya mengatakan bahwasanya itu cuma untuk Asiyah, bukan untuk dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya dari semenjak itu melihat pandangan pertama kepada Nabi Allah Musa, sayangnya luar biasa Asiyah ini. Dan kebetulan Asiyah ini kan bisi anak. Ayo biar istana megah ini macam-macam bisi, daripada pernak-pernik dunia, fasilitas ini fasilitas itu, tapi kan bisi anak. Ada nang kosong, ada nang hampa di dalam diri, ada daripada kekosongan di dalam sudut hati nang belum terisi. Jadi apa? Melihat bayi yang luar biasa lucunya, memancarkan daripada cahaya kenabian ini nampak. Langsung hatinya tertarik dengan Nabi Allah Musa. Akhirnya ujar Asiyah, jangan dia baik anak mana? Ini hendak aku jadikan anak. Ujar bubuhan nang sekeliling Fir'aun itu nang bakalan menghancurkan daripada apa istana. Ujar si Asiyah, dari mana ya kamu tahu nih kekanakan halus nang kayak di mana tahu apa? Apalagi kita nang mendidik, kita didik dari halus, artinya supaya inya cinta kepada kita. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam pun diselamatkan dan dibawa ke dalam gosornya Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan daripada cerita ini. Wa qalat li ukhtihi gussihi. Ujar mamanya Nabi Allah Musa, umpati bang ading tuh belum bahasa. Bapa surat bihi anjunubin, dan inya meneliti dari satu sisi, dari sudut-sudut perkotaan aja, dari jauh aja, dari kejauhan. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Maksudnya kada nangah dengan kejadian itu. Terus apa? Setelah disapukan daripada air liur tersebut, sembuh anaknya Fir'aun dan Nabi Allah Musa dibawa ke istana. Sudah sampai ke istana, nangaran kekanakan leh. Belum kau makan lagi, kadang kau makan nasi lagi, kadang kau makan gandum lagi, kadang kau makan sop lagi. Hanyar sebulan 2 bulan beribasanya, ada yang madahkan 3 bulan hanyar umur Nabi Allah Musa pada waktu itu. Apa yang diperlukan anak kecil ini? Minum susu. Fir'aun ini banyak bisi dayang-dayang di istana itu. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala yang menciptakan daripada dunia ini, sidin mengatur skenario-nya pulang. Apa cara Allah Ta'ala? Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qablu. Saya haramkan dan saya tidak perbolehkan kepada seluruh siapapun yang menyusui daripada Nabi Allah Musa sebelum ibunya yang menyusui. Jadi menangis Nabi Allah Musa ini hendak menyusu. Jadi Fir'aun datangkan, ayo siapa yang kau mau obati nih kalau sakit parut, ini kalau di karok kan, jadi menghilangkan sakit parutnya. Ayo siapa yang kau mau obati?
Adakah daripada ramuan yang kau mau obati? Kada kawa, kada masalah garing ini, kada masalah masuk angin. Ini perlu makan, ini perlu minum, perlu daripada ASI ibu. Didatangkan nang apa orang tuh nang biasa menyusui, kada hakun minum juga. Nang kedua, nang ketiga, nang keempat, kada ada nang kau menyusui daripada anak tersebut. Sampai akhirnya saudari Nabi Allah Musa datang. Faqalat, akhirnya ia mengatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Maukah kalian saya tunjukkan daripada suatu keluarga nang bakalan memungut anak tersebut, nang bakalan mengasuh daripada anak tersebut. Wahum lahu nasihun, dan apakan lagi, saya lihat keluarga tersebut adalah keluarga yang baik. Nangaran orang panik lah di istana itu. Artinya orang di sana, ayo, datangkan ya, datangkan. Orang kada tahu angkan ini sekalinya di sanak Nabi Allah Musa. Orang kada tahu rumah itu adalah rumahnya daripada ibunya Nabi Allah Musa. Subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala hendak memuliakan seseorang. Akhirnya dijemput ibunya Nabi Allah Musa dengan pasukan dijemput. Awalnya hutan bisa sembunyi non anak. Ini apa? Ke istana. Orang kadang datang ke istana hendak minta proposal, hendak minta ini minta itu. Mudallalin, dibikin apa? Dibikin rendahan. Jadi orang nang apa orang tuh kada bisi daripada wibawa lagi hilang. Ya apa? Ini apa? Ini sidin nang dipinta. Datang ke istana untuk meminum makan daripada susu, hendak menyusui daripada anak tersebut. Subhanallah. Datang dengan apa orang tuh? Dengan pasukan, dibentangkan karpet merah. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu masuk ke dalam istana. Hanya tetamu aja Nabi Allah Musa, belum disusui lagi. Hampir menangis. Kuitan orang. Binandun kuitan. Akhirnya apa? Disusui. Subhanallah. Hampir menangis. Jadi ujar Sayyidatuna Asiyah, saya lihat mereka ini dari keluarga yang baik, dan saya lihat mereka ini tidak bakalan menyakiti anak ini, dan saya lihat mereka sangat mesra hubungannya antara satu dengan yang lain. Maka supaya engkau mau menyusui anak tersebut, karena saya sangat sayang dengan anakku ini, dan yang mengarani Nabi Allah Musa inilah adalah Asiyah lah. Sebelumnya kada ngaran lagi, dingarani Musa karena pada waktu itu zaman itu artinya adalah sungai. Sa itu artinya adalah taman, karena Nabi Allah Musa dibawa sungai ke taman di mana di sana berduduk Firaun lawan bininya. Akhirnya dinamakan Musa. Artinya jar Asiyah, bawa aja sudah anak ini. Kada apa kamu? Kada harus menyusui di istana. Kami percaya jalan buah nikam. Bawa aja artinya ke rumah. Subhanallah. Awalnya ketakutan menggendong anak, hendak membawa anak, timbul disuruh membawa anak dengan keadaan lapang dada. Akhirnya apa? Diantar mamanya Nabi Allah Musa dan Sayyidina Musa lawan pasukan yang sangat besar. Ada gampangan anak Firaun jadinya. Anaknya Asiyah sama anaknya Firaun. Siapa aja nang wani menyakiti urusan dengan Firaun namun Asiyah. Oh, diantar. Ibaratnya tacut tibak, bodyguard banyak nang mantar. Rumahnya dilihat kurang layak, direnovasi oleh Firaun. Ya bayangkan. Mereka adalah kaum yang direndahkan, dimuliakan dengan sebab Nabi Allah Musa alaihissalam. Tidak sampai di situ. Disebutkan di dalam tafsir, ibunya Nabi Allah Musa diberikan daripada perlengkapan hidup beliau. Tidak sampai di situ, sidin menyusui anak sendiri, diupah, digaji setiap harinya 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita duitakan ini diemasakan sekitar 4,5 gram sehari. Siapa nah akun kira-kira di sini? Segram emas berapa ini? 1.750.000 kali 4,5
Subhanallah. Wah, lumayan ya Allah, 7 juta, 8 juta sehari. Aku lah kira-kira buat dia menyusui. Menyusui anak seorang digaji 4,5 gram sehari emas, 1 dinar itu ngarannya. Hah? Ayo bayangkan. Nang awalnya takut terjadi apa-apa dengan anaknya, bahkan diri mereka sendiri karena tahu nang kayak apa nasibnya. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah daripada kita membalikkan daripada tangan kita sendiri. Untuk memuliakan daripada ibu Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, inna radduhu ilaik. Kamilah yang bakalan mengembalikannya. Allah taala nang menjanjikan, Allah taala nang menciptakan, Allah taala nang mengatur daripada skenario itu. Siapa nang kau mau ubah lagi? Biarlah. Kalau seandainya ada buan sutradara film di sini suruh bolah kisah nang kayak itu, nah cuma jangan sama. Dengan sedemikian rupa luar biasa sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin kira nang kawannya bolah nang kayak itu, olah kisah nang kayak itu. Apalagi mau olah kejadiannya nang kayak itu. Nah, tapi apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala qadatuh. Akhirnya apa jar Allah taala? Faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikan Musa kepada ibunya, kai tagarra ainuha, supaya matanya senang. Maksudnya apa? Hatinya senang, wala tahzan, tidak lagi sedih. Wali ta'lama, dan supaya dia tahu anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak daripada manusia nang tidak mengetahui dan tidak merenungi daripada itu. Wahakadha. Makanya setiap daripada apapun cobaan ada terkandung hikmah di dalamnya. Bahkan ketika disebutkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la usra ba'dal yusrain, tidak ada kesulitan setelah 2 kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lewati daripada yang berada di permukaan bumi ini, kesulitan, musibah dan lain sebagainya, pasti di dalamnya tersebut telah disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hikmah yang tidak kita ketahui. Wah, kata coba pian kalau lihatlah banyak daripada seumpama ini Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Yusuf itu dari kekanakan sudah dibuang dari keluarga, dijadikan budak, terus dipenjarakan, lain sebagainya, terus banyak musibah yang sering timpa, tapi akhirnya apa? Menjadi raja. Jelas saya kalau itulah menjadi raja yang luar biasa. Wahakadha. Jadi kita jangan takut daripada apapun. Semua daripada apapun yang kita alami itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala qadamatuh. Dan semua daripada kita ini adalah orang-orang yang beriman. Itu semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala porsi rezeki yang melebihi daripada orang-orang yang lain. Nah, semoga dengan berdoa ini apapun daripada musibah, apapun daripada sesuatu yang mengecam kita, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jalan keluar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya memberikan jalan keluar terhadap ibunya Nabi Allah Musa. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita daripada jalan keluar daripada setiap daripada problematika daripada kehidupan kita, dan semoga kita bisa menjalani daripada kehidupan tersebut terus dengan baik. Dan setiap daripada musibah apapun, masalah apapun, jangan diulang lagi. Kalau bang modelnya artinya ulun ini mau benar kepala, haur disambati orang aja, haur dikucilakan orang aja di kampung keluarga bina kada yang baiknya. Hah? Cukup ya sudah, waktu berlalu, orang menyambati keluarga, menyambati lain sebagainya. Kada usah kita duduk kita mengisahkan keluarga namanya menyakiti pulang. Karena apa? Ini waktu berlalu, kita mengulang kisah itu, mengulang-ulang kisah itu. Berapa waktu kita yang berharga telah terbuang dengan sebab kita mengulang-ulang cerita itu? Hah? Waktu kita ini terlalu berharga untuk menceritakan masa-masa pedih, masa-masa lampau yang sangat memedihkan itu. Udah,
Cari jalan keluar, cari jalan bagaimana agar tidak terulang lagi daripada cerita-cerita sedih tersebut. Wah, kita insyaallah pertemuan akan datang kita ceritakan lebih panjang lagi, lebih mendetail lagi tentang cerita Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha.